Shalom, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak jemaat, salam patunggilan. Kita patut mengucap syukur bahwa petang hari ini kita diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah keluarga yang kita bangun di rumah kita masing-masing. Baiklah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian dari KPJ 29 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk dalam pelataran Tuhan dengan pengakuan kita yang demikian. Ibadah keluarga kita pada saat ini, ya Tuhan, kami lakukan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, yang selalu berkarya memberikan pengharapan kepada setiap kami. Salam kasih dan damai sejahtera kiranya memberkati kita sekarang dan seterusnya. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali dan mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas seluruh penyertaan dan pemeliharaan-Mu di penghujung hari ini, di petang hari ini, di tengah kesibukan pekerjaan kami masing-masing. Ada satu kerinduan kami untuk datang kepada Tuhan. Tidak lain kami ingin mendengarkan firman kebenaran-Mu. Sebab firman kebenaran-Mu itulah yang menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami umat-Mu yang percaya. Mari Tuhan, Engkau hadir di dalam hati pikiran kami masing-masing. Engkau membuat kami mengerti akan firman kebenaran-Mu dan kami mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat untuk menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan berkati, urapi dengan Roh Kudus sehingga apa yang kami sampaikan semuanya adalah kehendak Tuhan. Ampunilah Tuhan seluruh ketidaktepatan kami sehingga kami layak untuk datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian KPJ 197 bait yang pertama saja. Sampun siyaga Gusti sumadyo nampi sabda mulya kula sujud manembah Gusti marana piantara sapunika mugi Gusti berkah dumateng kawula
Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada sore hari ini, saya ambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Yosua 23, ayat yang ke-6 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Demikian sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya memberi judul renungan pada sore hari ini yaitu tegas pada diri sendiri. Dari bacaan perikop bacaan di atas, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mempunyai ilustrasi yang demikian. Kadang-kadang kita ini pasti pernah membuat kesalahan, ya. Karena kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah salah dan kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ini adalah fakta. Namun ada fakta lain, yaitu saat kita mengerti apa yang harus kita lakukan, dan kita pun juga mengerti apa yang tidak seharusnya kita lakukan, dan saat kita tahu apa yang harus menjadi sikap kita dan apa yang sebaiknya harus kita tinggalkan sikap yang tidak baik tersebut. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kenyataannya ternyata pengenalan kita pada hal-hal yang benar itu tidak memastikan kita bisa melakukan sesuatu yang benar. Ya, saya ulangi, pada kenyataannya pengenalan kita pada hal-hal yang benar belum tentu, belum memastikan bahwa kita melakukan hal-hal yang benar tersebut. Kemudian masalahnya di mana? Masalahnya adalah itu karena salah satunya kita tidak bisa tegas pada diri kita sendiri. Kedagingan kita sangat lemah, kita berusaha membenarkan diri untuk menawar kebenaran sampai titik yang terendah. Dan akhirnya kita berkompromi dengan hal-hal yang berseberangan dengan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya membaca ayat 11. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kemudian ayat 11 dan 12 saya ulangi kembali. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu,
maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu, menjadi duri di matamu sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak jemaat, anak-anak kita, pergaulan di lingkungan jelas sangatlah luas. Multiple choice. Mereka bisa saja masuk di dalam satu pergaulan yang benar, atau mungkin anak-anak kita terperangkap salah di dalam bergaul. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua, kadangkala kita ini lemah, Bapak Ibu. Kita kurang memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak-anak kita untuk terus bertekun di dalam iman percaya kepada Kristus. Sehingga tidak jarang, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang terbawa arus pada pergaulan yang salah, memilih teman-teman yang salah, bahkan memilih pasangan hidup yang salah, yang tidak seiman. Anak-anak kita memilih meninggalkan Tuhan, itu karena daya tarik dunia ini yang begitu kuat, yang mempesona bagi mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, semoga kita paham sampai di sini bahwa sebagai orang tua dan sebagai anak, mari kita selalu peka akan tantangan yang ada di tengah kerasnya dunia ini. Daya tarik dunia ini begitu kuat untuk membawa Anda, membawa anak-anak kita di dalam kesenangan yang sesungguhnya itu adalah kesenangan yang merugikan. Sehingga orang tua dan anak mestinya harus bersinergi, harus kompak, harus satu bahasa. Bagaimana kita harus memiliki satu ketegasan diri untuk menolak sesuatu yang tidak benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, bangsa Israel bukanlah bangsa yang tidak mengenal Allah, bukan? Bangsa Israel bukan bangsa yang tidak tahu apa kehendak Allah yang baik. Namun malah boleh dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang lemah, bangsa yang boleh dikatakan tidak kokoh di dalam nurani. Karena hal-hal sepele, hal-hal yang kecil, bangsa Israel rela meninggalkan Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Satu lagi, mengapa Yosua sampai berpesan kepada bangsa Israel, karena kebebalan tersebut disampaikan melalui ayat yang ke-6, akan saya baca, kuatlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bapak, Ibu, satu lagi ilustrasi yang boleh saya sampaikan bahwa Pilatus juga termasuk salah satu orang yang tidak tegas di dalam mengambil sikap dan keputusan, tidak tegas pada diri sendiri. Pilatus lebih memilih berkompromi dengan ketidakbenaran ketika orang Yahudi menyerahkan 2 orang kepadanya untuk diadili, yang mana Pilatus tidak bisa bersikap tegas, padahal dia tahu bahwa bagaimana keputusan yang harus dia ambil. Barabas adalah jelas seorang penjahat dan banyak hal kejahatan yang sudah dilakukannya, namun sebaliknya Kristus Yesus tidak ditemui kejahatan sedikit pun, tidak pernah melakukan kejahatan. Namun keadilan berkata bahwa Pilatus menjatuhi hukuman, menyalibkan Yesus dan kemudian membebaskan Barabas. Itu semua karena keputusan yang tidak tegas akan keputusan diri sendiri, keputusan yang didasari oleh karena kedengkian bangsa Yahudi pada saat itu.
Semuanya tertulis di dalam Matius 27 ayat yang ke-26. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kira pada zaman sekarang pun juga ada beberapa Pilatus yang, maksud saya, orang-orang Kristen yang menyerupai Pilatus. Memilih berkompromi dengan kesalahan, bersikap tidak tegas, menolak ketidakbenaran demi jabatan, demi popularitas, demi sebuah komunitas, pertemanan, atau bahkan demi mempertahankan pasangan hidup. Manusia lebih taat kepada manusia dan bukan taat kepada Tuhan. Anak Tuhan lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan kasih karunia. Tuhan yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, semuanya yang saya sampaikan di atas beberapa ilustrasi jika kita mengingat firman Tuhan, di dalam Yakobus 4 ayat 4, bukankah kita tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa hendak menjadikan sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya adalah musuh Allah. Tindakan tidak tegas menolak yang salah dan berkompromi dengan ketidakbenaran adalah nyata bahwa ini adalah sikap ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Hal ini tersebut di dalam Ibrani 2 ayat yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kira demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada petang hari ini. Kiranya boleh mengingatkan dan menguatkan iman percaya kita dan boleh membentuk kita menjadi pribadi yang semakin tegas, mampu mengambil sikap tegas dalam mensikapi segala sesuatu yang ada di tengah kehidupan kita. Amin. Sejenak mari kita saat teduh. Bapa, terima kasih sapaan-Mu dan lawatan-Mu pada petang sore hari ini di tengah ibadah keluarga. Tuhan, firman-Mu sungguh jelas nyata bahwa ketika kami tidak bisa tegas di dalam mengambil sikap dan keputusan, ketika kami berkompromi dengan hal-hal yang salah, kami boleh dikatakan adalah umat-Mu yang tidak taat. Dan semuanya itu akan menjadi batu sandungan bagi hidup kami. Kami berserah mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini. Tidak ada lagi yang lain, satu-satunya keselamatan kami adalah di dalam Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai rasa syukur dan terima kasih kita akan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah yang selalu dinyatakan dalam kehidupan setiap kita, mari Bapak Ibu saya mengajak kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan satu ayat yang mendasari persembahan kita saya ambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, dan siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita membawa persembahan dengan diiringi pujian KPJ 157 bait yang pertama saja. Aning pasamuan, klayan lilaning
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang berlimpah yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami melalui apapun. Dan pada kesempatan sore ini kami membawa persembahan kami yang berupa materi. Tuhan, mari terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, kiranya boleh menjadi sesuatu yang bermakna untuk kegiatan jemaat-Mu GKJW Singosari. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang telah Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk mengelolanya. Tuhan berikan hikmat bijaksana, semuanya boleh dikerjakan dengan baik. Bapak, kami ikut berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik yang tingkat dari pemerintah sampai tingkat yang paling bawah. Mari Tuhan, Kau campur tangan memberkati para pemimpin bangsa kami, dan kami sebagai masyarakat boleh bersinergi bersama-sama para pemimpin bangsa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera, adil, dan makmur. Semua karena campur tangan Tuhan, kami percaya bahwa pandemi COVID yang terjadi di tengah bangsa kami dan di tengah dunia ini akan segera pulih. Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan semuanya. Tuhan pulihkan perekonomian kami, pariwisata yang lumpuh beberapa waktu ini karena pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan akan berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami ikut mendoakan gereja kami, jemaat-Mu GKJW Singosari, dengan segala agenda yang telah kami susun, proses pengurusan sertifikat-sertifikat tanah gereja. Tuhan, kami percaya bahwa ketika Engkau memberkati, Engkau campur tangan, Engkau menolong, proses pengurusan sertifikat akan segera selesai dan semuanya akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kerinduan jemaat-Mu yang untuk membangun satu mezbah doa di bumi Sumberawan. Mari Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kemurahan-Mu terjadi, kami percaya bahwa suatu saat nanti dalam waktu dan rencana Tuhan yang baik, Engkau akan mewujud nyatakan bagi kami. Bapak, terima kasih. Kami juga ikut berdoa untuk rencana, agenda, kegiatan Natal anak-anak jemaat-Mu yang telah kami persiapkan. Mari Tuhan, Engkau campur tangan, baik itu persiapan ibadah Natal, persiapan perayaan Natal, semua telah kami susun, telah kami rencanakan dengan baik, namun tidak akan bisa terjadi tanpa Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan sore ini kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, baik tingkat yang paling dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan, anak-anak kami punya rencana, punya cita-cita dan harapan. Kami mohon kuat kuasa Tuhan, Kau selalu hadir memberkati mereka. Engkau menyediakan masa depan yang sungguh baik bagi anak-anak kami, masa depan yang penuh dengan keberuntungan, kebaikan bagi anak-anak jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah fisik. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Tuhan angkat sakit penyakitnya dan boleh kembali bersama-sama beraktivitas di dalam setiap kegiatan jemaat-Mu Gereja Singosari. Bapa di dalam surga, kami teringat saudara-saudara kami yang menerima musibah, bencana alam, entah itu banjir, tanah longsor, dan yang baru saja terjadi adalah meletusnya Gunung Semeru. Tuhan, tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu yang kami perlukan untuk menolong dan memberi kekuatan bagi saudara-saudara kami. Penghiburan dan jamahan Tuhan membuat ada sukacita tetap boleh terjadi bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Dan Tuhan menggerakkan hati setiap kami untuk ikut ambil bagian, memberikan pertolongan dengan cara apapun ya Tuhan, yang boleh mendukung kebutuhan saudara-saudara kami di sana. Terima kasih Tuhan, begitu banyak sesungguhnya
doa dan harapan kami yang ingin kami panjatkan kepada Tuhan, namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang tahu apa yang menjadi pergumulan hati dan batin kami. Kami serahkan semua doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dan menutup ibadah ini kami mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari KPJ 459 bait yang pertama saja. Mari kita menutup dengan salam berkat. Segala puji, hormat, syukur, serta kemuliaan bagi-Mu ya Allah, sumber segala sumber kehidupan, sumber berkat, kasih karunia, dan keselamatan bagi seluruh umat, kiranya menolong, memberkati kehidupan kita saat ini dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu dan Saudara, ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Satu pesan yang kami sampaikan, mari kita tetap waspada, menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan pernah lepas menggunakan masker kita, sesering mungkin kita mencuci tangan kita atau menggunakan hand sanitizer dan kita sedikit mungkin semaksimal mungkin, maksud kami mengurangi gerombolan-gerombolan dan menjaga jarak dimanapun kita berada. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Selamat petang.